Армата! Подарунок від САП-РТЮ! Постріл! Unit lanjutan dari pengkelompokan pasukan Rusia menyerang 2 brigade angkatan bersenjata Ukraina ke arah Krasny Liman. Akibatnya sekiranya 60 tentara Ukraina berhasil dilumpuhkan. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala Pasukan Pusat Press Group Alexander Savko. Alexander Savko menyatakan kala itu pasukannya menyerang brigade mekanik ke-63 dan ke-67 angkatan bersenjata Ukraina. Selain melumpuhkan puluhan tentara musuh, pasukan Rusia juga menghancurkan 1 kendaraan tempur infanteri, kemudian kendaraan lapis baja, 2 truk pickup dan 1 mortir musuh 12 mm dihancurkan. Sebelumnya, artileri kelompok tengah Rusia sempat menahan 2 serangan drone Ukraina ke arah Svatovo. Akibatnya tembakan artileri tersebut berhasil menghalau upaya serangan dari brigade mekanik ke-66 angkatan bersenjata Ukraina. Atas kejadian tersebut, musuh kehilangan 10 tentara dan 1 kendaraan lapis baja. Alexander Savko menyebut, kala itu drone musuh ditembak jatuh oleh sistem rudal anti pesawat Strela 10 di dekat permukiman Plaskanka. Mantan penasihat keamanan nasional Presiden Donald Trump, John Bolton, menyoroti dukungan Amerika Serikat terhadap konflik di Ukraina. Menurut John Bolton, kebijakan Presiden Amerika Serikat Joe Biden hanya menunda kekalahan Ukraina. Seperti diketahui, selama konflik antara Rusia dan Ukraina, Amerika Serikat selalu mendukung pihak Zelensky, yakni dengan cara memberikan bantuan berupa senjata, kendaraan lapis baja, serta pelatihan yang dibutuhkan Ukraina. Lantaran hal tersebut, serangan balasan yang dilakukan Ukraina selama 2 bulan disebut sia-sia. Seperti diketahui, selama 2 bulan, Angkatan Bersenjata Ukraina telah kehilangan sekitar 43.000 personel dan 5.000 senjata, termasuk 26 pesawat dan 26 tank Leopard. Lanjut, Bolton menyatakan kegagalan ofensif Ukraina dan keberhasilan pertahanan Rusia memiliki penyebab yang sama, di antaranya adanya kelambatan pasukan bantuan militer non-strategis dari Barat, yakni terjadi perdebatan mengenai pasokan sistem senjata dari Barat. Kemudian serangan pedang nuklir Kremlin tampak menanamkan kekhawatiran yang melumpuhkan ibu kota Barat. Pertempuran antara militer Rusia dan pasukan Ukraina semakin sengit. Adapun tindakan yang dilakukan militer Rusia berhasil merebut 4 benteng pasukan Ukraina ke arah Kupyansk. Hal itu disampaikan oleh Kepala Pusat Pers Kelompok Zapad, Sergei Sibisky. Menurut Sergei Sibisky, Rusia tak hanya merebut 4 benteng musuh, namun 5 pos pengamatan juga telah diamankan kelompoknya. Selain itu, militer Rusia juga mengalahkan lebih dari 1 peleton infanteri di dekat desa Olshana. Bahkan sekira 7 serangan yang dilakukan Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil dipukul mundur ke arah yang sama. Atas hal itu, Kementerian Pertahanan menyatakan bahwa Ukraina kembali menderita di medan perang. Pasalnya, Angkatan Bersenjata Ukraina telah kehilangan sekitar 165 prajurit ke arah Kupyansk dalam sehari. Presiden Polandia Andrzej Duda menuduh Presiden Rusia Vladimir Putin berusaha menaklukkan Eropa. Menurut Duda, Rusia harus dihentikan di Ukraina di mana murah untuk melakukannya. Presiden Polandia itu menyebut nyawa rakyat Ukraina lebih murah dibanding orang Amerika Serikat. Pernyataan itu disampaikan saat ia melakukan wawancara dengan Washington Post pada hari Kamis. Dalam wawancara itu, pemimpin Polandia itu diminta menanggapi kaum konservatif Amerika yang menentang pengiriman bantuan militer dan keuangan tambahan ke Ukraina. Sebenarnya pernyataan Duda tetap pro kepada Ukraina, namun dalam pernyataan tersebut Presiden Polandia ini seolah menginjak harga diri Ukraina. Saat itu Duda menyebut tindakan Rusia di Ukraina harus dihentikan. Kemudian ia juga menyarankan agar Ukraina diterima sebagai anggota NATO. Dengan menerima Ukraina sebagai anggota NATO, Duda yakin keputusan itu sebagai cara yang terbaik untuk menggagalkan Kremlin. Ia mengaku kecewa karena Kiev tidak menerima undangan resmi ke blok pimpinan AS selama KTT NATO bulan lalu di Lituania.
dan dia juga berencana mendorong pemerintah Biden memastikan Kiev menerima undangan tahun depan. Dalam wawancara tersebut, Duda juga diminta untuk menanggapi negara-negara NATO yang mulai bimbang mengirim bantuan ke Ukraina. Menurut Duda, NATO harus membantu Ukraina lantaran mereka membutuhkan senjata yang lebih untuk menyelamatkan nyawa warga sipil. Bahkan tentara Ukraina pun harus dilindungi oleh bantuan senjata dari Barat dan NATO lantaran Duda menganggap mereka rentan untuk tewas. Sementara kondisi ini berbanding terbalik dengan tentara AS yang sulit untuk dikalahkan meski menggunakan senjata Rusia. Dalam wawancara itu, Duda menuduh Presiden Rusia Vladimir Putin berusaha menaklukkan Eropa. Ia menyebut Putin sedang berusaha memulihkan wilayah Zestar. Dia mengatakan Barat perlu menghentikan Rusia sekarang sebelum tentara Amerika harus menumpahkan darah mereka dan kehilangan nyawa mereka di Eropa untuk memulihkan perdamaian dan kebebasan dunia. Ini sangat sederhana. Saat ini imperialisme Rusia dapat dihentikan dengan murah karena tentara Amerika tidak akan mati kecuali agresi Rusia dihentikan sekarang. Akan ada harga yang sangat tinggi yang harus dibayar, ujar Presiden Polandia itu. Sementara itu, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu menyatakan pada hari Rabu bahwa Moskow akan memperkuat pasukannya di sepanjang perbatasan baratnya sebagai tanggapan atas apa yang disebutnya ancaman yang berkembang dari AS dan sekutunya di Eropa yang meningkatkan kehadiran militer mereka di wilayah tersebut. Shoigu menunjuk pada eksesi Finlandia baru-baru ini ke NATO dan potensi bergabungnya Swedia, serta meningkatnya militerisasi Polandia yang dia klaim telah menjadi instrumen utama kebijakan anti-Rusia oleh AS. Shoigu juga menuduh Warsawa secara aktif berusaha mengambil alih sebagian Ukraina dengan membentuk apa yang disebut unit militer Polandia Ukraina yang tujuan resminya adalah mempertahankan Ukraina Barat tetapi sebenarnya akan berfungsi untuk mendudukinya. Menteri Pertahanan juga menekankan Rusia perlu memberikan tanggapan yang tepat waktu dan memadai terhadap peningkatan jumlah pasukan NATO di sekitar perbatasan negara persatuan Rusia dan Belarusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengkritik warga sipil Ukraina karena tidak menunjukkan solidaritas yang cukup kepada tentara yang mempertaruhkan nyawa mereka di garis depan. Hal lain yang disuarakan hari ini adalah di berbagai brigade. Prajurit dari garis depan datang ke kota-kota di belakang garis depan pantas melihat dan merasakan ini adalah kota belakang yang dipertahankan, kata Presiden Zelensky menceritakan keluhan pada tentara pada hari Senin. Ia mengingatkan warga sipilnya untuk mengingat pejuang Ukraina di Donetsk dan garis depan lain yang berjuang dengan risiko kematian untuk Ukraina. Presiden Zelensky menegaskan kebebasan dan kemerdekaan rakyat tidak dapat ditaklukkan oleh orang lain dan harus dilakukan bersama. Kebebasan dan kemerdekaan tidak diperoleh bagi orang-orang di sana di garis depan. Inilah alasan perjuangan nasional. Semua berjuang dan bekerja untuk kemenangan, kata Presiden Zelensky, seperti diberitakan Barons. Ia menegaskan semua orang berperang di Ukraina meski tidak semuanya berada di garis depan. Ukraina sedang berperang dan mereka yang tidak berperang di garis depan harus membantu berperang. Bukan di bar, bukan di klub, bukan dengan balap jalanan atau semacam konsumsi yang berlebihan. Tapi dengan membantu para pejuang dengan cara yang sangat spesifik, kata Presiden Zelensky pada hari Senin.